Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Untuk Pak Nafis, selamat sore. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, semoga yang sudah bergabung, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Teman-teman sekalian, saya senang sekali bisa menyapa kembali pada sore hari ini di dalam rangka agenda kita yang secara rutin kita laksanakan sepanjang bulan puasa, yaitu sesi Enlightenment Ramadan. Dan topik kita pada sore hari ini adalah soal menelisik lebih jauh, lebih dekat tentang 3 tema pokok di dalam tasawuf, yaitu tentang heart, tentang hati, tentang self, tentang diri, dan tentang soul, tentang jiwa. Jadi 3 tema ini adalah tema penting di dalam tasawuf yang siapapun, bahkan yang tidak menjalani tarekat pun, saya kira perlu mengetahui 3 fakultas penting, 3 bagian penting di dalam diri kita ini. Kita perlu mengenal bagaimana sebetulnya karakter heart itu apa, dan karakternya seperti apa, lalu jiwa juga apa, dan diri itu apa. Nah, dengan mengenal itu kita bisa memberi apa ya, melatih tiga fakultas tadi menjadi lebih baik, perilaku kita menjadi lebih baik, dan tujuan kita untuk bisa dekat dengan Allah dan bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi tercapai. Nah, teman-teman sekalian, pada sore ini kita akan membahas topik ini bersama dengan Muhammad Wahyu Nafis. Beliau adalah Ketua Nur Khalis Masjid Society dan dosen di Universitas Paramadina, dan beliau juga adalah penulis dari buku Cak Nur Sang Guru Bangsa. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan langsung saja kepada Kang Nafis untuk berbicara mengenai topik ini. Silakan Pak Nafis. Baik, Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih Mas Rozi, dan selamat berjumpa lagi teman-teman melalui IG ini. Ini hari ke-11 ya, alhamdulillah. Puasa kita sudah sampai yang ke-11. Tema kita hari ini akan membicarakan 3 hal penting dalam organ tubuh setiap manusia, yaitu hati atau heart, qalb, diri, self, nafas, dan jiwa, ruh atau soul. Nah, kita akan bicara satu-satu, tapi nanti gimana pertemuan ketiga hal pokok ini. Pertama, hati ya. Hati itu memang menjadi center dari eksistensi manusia. Tetapi sesuai dengan penjelasannya, ada kitab namanya Al-Farqu Mal-Farqu Bainan Nafas wal Qalb wal Ruh, karangan Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Ini bukan Imam Tirmizi yang menulis kitab hadis, bukan ya, tapi ini dikenal sebagai orang yang menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewalian biasanya. Tidak, Al-Hakim At-Tirmizi menulis kitab itu dan menjelaskan tentang 3 hal penting tadi. Menurutnya dalam penjelasannya itu bahwa apa yang disebut hati itu memiliki 4 station, yaitu station yang ini yang sering saya bicarakan. Station paling luar namanya shoulder atau dada atau the breast dalam bahasa Inggris, dan yang lapisan berikutnya namanya qalb, hati atau the heart. Lapisan berikut namanya fuad atau hati lebih dalam, inner heart, dan yang terdalam namanya lub, hati terdalam, innermost heart. Dan itu biasanya di Quran semuanya banyak dikutip, baik shoulder, qalb, fuad maupun lub. Lub biasanya dikutip dalam bentuk jamak, albab namanya. Wa ma yazakaru illa ulul albab. Ketika Allah bicara soal hikmah misalnya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadhakkaru illa ulul albab. Jadi orang yang memiliki hikmah itu dalam ayat itu adalah orang-orang yang
telah menggunakan lubnya, hati terdalamnya. Nah, jadi ada 4 stasiun. Kira-kira ilustrasinya itu tentang hati itu, kalau dada atau sodar tadi itu ibarat rumah, itu dia pintu gerbang. Jadi rumah itu ada pagar, pintu gerbangnya itu sodar atau dada. Karena itu sangat mungkin orang bisa masuk walaupun tidak punya tujuan bertamu. Bahkan hewan, binatang buas, bisa ular, kambing dan sebagainya bisa masuk ke dalam rumah yang melalui pintu gerbang tadi itu. Nah, maka setelah pintu gerbang biasanya kita masuk ke pintu rumah. Nah, pintu rumah itu ilustrasinya sama dengan kolom hati. Kolom ya pintu rumah. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam melalui pintu rumah itu adalah tamu yang jelas tujuannya. Dia mau bertamu kepada sahibul bait, dia ucapkan salam, lalu dia ketuk pintu dan dia bisa masuk. Nah, itulah yang disebut kolom. Karena itu hati itu sudah jelas. Jadi gini, keburukan-keburukan tidak akan masuk kalau tidak dibuka pintunya. Oh iya. Karena itu kalau ada orang, misalnya ada orang ngomong keburukan tentang dia, lalu dia merasa sakit, itu sebetulnya hakikatnya yang membuat sakit itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Iya, karena dia membuka pintu hatinya untuk disakiti. Jadi dia sebetulnya hakikatnya yang menyakiti itu. Karena kalau sudah di hati, itu akan selektif. Hanya orang-orang yang jelas tujuannya. Nah, setelah kita masuk rumah, kita akan masuk ke kamar, pintu kamar. Nah, lebih selektif lagi, itu yang disebut fuad. Jadi kamar itu fuad, pintu kamar, lebih selektif lagi. Hanya orang yang tinggal di kamar itu. Jadi bukan lagi orang lain, tapi pemilik rumah, dan dia tinggal di kamar itu. Itu fuad, hati lebih dalam. Dan lub itu adalah isi yang ada dalam kamar itu. Gitu. Jadi isinya itu loh, karena itu dia dijaga oleh pintu kamar, oleh pintu rumah, oleh pintu gerbang pagar itu. Nah, kira-kira itu hati. Nah, maka kalau ada orang bilang sakit hati, itu sebetulnya kurang pas. Yang betul adalah sakit dada. Karena kalau emosi kita terpancing untuk meluapkan, tersinggung misalnya, maka sebetulnya adanya di dada. Karena dada itulah tempat hasad, tempat iri hati, tempat sakit hati, segala macam itu di dada. Quran tetap mengutip dada itu. Fi sudurikum, fi sudurihim, misalnya Al-Quran banyak ayat-ayat tentang sudur. Gitu. Nah, sementara hati, karena itu dada itu disebut the light of physic, cahaya fisik dia. Cahaya fisik itu misalnya nih saya, Mas Rozi, pakai peci, pakai kemeja rapi, pakai sarung, pakai sorban, itu cahaya fisik. Itu ada di ruang dada. Tapi bagaimana hatinya, apakah dia bersih atau baik sebaik pakaiannya? Nah, itulah yang disebut kolom. Jadi kolom adalah the light of faith, cahaya iman. Cahaya iman, jadi dia sudah bajunya baik, lalu hatinya pun baik. Nah, itu berarti sodar dan kolomnya itu sudah benar. Kan banyak orang ya. Nah, ini yang kita bisa ekstrim, misalnya bajunya bagus tapi hatinya busuk. Tapi ada juga yang hatinya baik tapi bajunya compang-camping, itu kecuali para wali biasanya melakukan hal-hal pencitraan seperti itu biar tidak ketahuan bahwa yang bersangkutan adalah wali. Tapi sebagian besar orang hidup di dunia material ini, dunia sosial ini, adalah pakaiannya, penampilan yang rapi, tapi hatinya terkadang tidak serapi pakaiannya. Karena dia tidak diketahui oleh orang, tapi yang tahu adalah Allah. Nah, yang ketiga, fuad. Fuad itu bukan hanya hatinya yang baik, tapi kalau dalam penjelasan kitab tadi yang saya sebut di awal, dia sudah makrifat. Dia sudah mengenal Allah. Jadi hakikat makrifat itu di bagian fuad tadi itu. Artinya dia sudah mengenal Allah, karena itu dia akan hati-hati
baik cara bicaranya, berpakaiannya, maupun perasaannya. Dia akan jaga itu perasaannya, karena ada di hati tadi itu. Jadi buat yang bersangkutan yang udah ada di fuad atau afidah namanya, itu dia akan selalu melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap apa yang dilihatnya, apa yang dikatakannya, apa yang dirasakannya, apalagi apa yang diperbuatnya. Karena dia sudah ya the light of gnosis, the light cahaya makrifat. Jadi fuad itu udah cahaya makrifat. Nah, lub yang terakhir itu disebut cahaya kesatuan, keunikan. Nah, kesatuan penyatuan ini itu penjelasannya memang cukup panjang karena banyak orang yang kemudian salah paham tentang apa yang disebut penyatuan. Penyatuan itu bukan berarti kita menyatu dengan Tuhan kemudian menjadi Tuhan. Penyatuan Tuhan itu kira-kira dalam setiap benda apapun, termasuk kita menyadari diri kita bahwa ada Tuhan dalam diri kita, bahwa di balik segala sesuatu itu ada Allah. Itu yang kemudian bisa disebut wihdatus syuhud. Nah, kalau wihdatul wujud kan Ibnu Arabi, itu penjelasannya agak sedikit ngejelimet. Tapi kalau wihdatul syuhud, kita melihat sesuatu itu ada Allah di situ. Karena apa? Karena segala sesuatu tidak akan muncul, tidak akan ada kalau tidak ada Allah. Nah, di balik hakikat sesuatu itu. Maka itu wihdatul syuhud. Nah, kira-kira lub itu hatinya sudah melihat ada Allah di mana-mana. Ada Allah di setiap benda. Maka lub, itulah yang disebut, kalau Cak Nur biasanya menerjemahkan lub itu atau ulul albab itu kaum terpelajar. Sebenarnya kaum terpelajar dalam pengertian spiritual. Jadi bukan hanya kaum terpelajar secara duniawiyah, tapi juga ukhrawiyah. Sesuatu yang tidak ada lagi batas antara dunia dan akhirat. Dia melihat dunia ya akhirat, dia melihat akhirat ya dunia. Itu yang disebut penyatuan. Jadi akhlaknya sudah menyerupai akhlak Allah. Nah, itu lub, orang-orang yang terpelajar. Oke, itu satu hal hati ya gitu. Nanti kita bisa diskusikan. Yang kedua soal diri. Soal diri. Ini orang Indonesia, karena bahasa Indonesia kurang cukup memadai ketika mengambil atau menerjemahkan dari bahasa Arab. Kan bahasa Arabnya itu diri itu nafas. Nafas dalam bahasa kita sebutnya diri. Dalam bahasa Inggris self. Gitu. Nah, tapi orang Indonesia sering menerjemahkan nafas itu jiwa. Bukan jiwa itu ruh, ya kan sering ya kita lihat. Nah, jiwa itu ruh sebetulnya. Jiwa itu ruh atau bahasa Inggrisnya soul. Maka dalam hal penjelasan saya ini apa yang dimaksud nafas itu adalah diri, bukan jiwa. Maka kita dulu pernah belajar ilmu nafas ya. Ilmu itu disebut ilmu jiwa. Padahal itu ilmu diri itu. Itu di Al-Quran disebut nafas. Dan memang nafas itu cukup sentral. Kenapa? Karena dia menurut para sufi munculnya atau eksistensi nafas itu atau diri itu hasil interaksi antara ruh dan jasad. Ketika Allah meniupkan ruh Allah, ketika manusia berusia 4 bulan dalam janin ibunya, maka disitulah nafas sudah mulai lahir. Jadi interaksi antara pertemuan ruh dan jasad itu melahirkan nafas. Nafas ini fasilitas dari Allah, tapi sebagian besar orang kalau menyebut nafas itu nafas la'amaratun bisu atau nafas amarah. Nafas yang paling rendah. Nafas yang paling rendah itu selalu mengajak kepada keburukan. Jadi kira-kira kalau saya mengilustrasikan ini kepada kehidupan seorang manusia, seseorang itu misalnya pernah terperosok ke dalam perbuatan yang keji dan munkar, maksiat dan dosa. Maka dia sedang berada di diri yang amar, nafsu amar. Nah, setelah dia mikir lama pulang ke rumah, sedang memikirkan, dia merasa malu, nggak enak, kok tadi saya marah-marah, kok tadi saya berbuat salah segala macam. Maka dia ketika dia memikirkan nafsu amarah yang sudah terlanjur dia kerjakan itu, lalu dia memikirkannya sehingga dia merasa menyesal, nah dia berada dalam nafsu lawamah. Nafsu lawamah
lawamah itu nafsu tingkat kedua kan ya, karena kata para sufi dan di Quran juga ada nafas itu ada 7 tingkatan. Tapi kalau tadi hati ada 4 station, kalau nafas atau dirinya ada 7 tingkatan. Maka ketika orang memikirkan, merasa menyesal atas terperosoknya kepada perbuatan buruk, maka orang itu berada pada nafsu lawamah, nafsu yang penuh penyesalan. Nah, lalu setelah itu dia naik ke nafsu atasnya, diri atasnya. Nafsu kan dalam bahasa kita bisa disebut diri, bisa disebut ego. Naik ke atasnya, nafsu yang ketiga, dia berpikir ingin berbuat baik. Jadi dia setelah dia berbuat salah, lalu dia menyesali perbuatan salahnya, itu nafsu dari amarah ke lawamah, lalu dia ingin berbuat baik. Itu yang disebut an-nafsul mulhamah. Nafas yang terilhami ingin berbuat baik. Tapi hati-hati, kata para sufi, orang itu kadang-kadang berkelindang, terus-menerus berada pada nafsu mulhamah, terjun lagi ke nafsu amarah. Karena nafsu mulhamah kan belum berbuat baik dia Mas Rogi, tapi baru ingin berbuat baik. Dia ingin tobat, dia ingin tahajud, dia ingin macam-macam, tapi baru ingin dia. Tiba-tiba bisa, ya baru keinginan. Jadi misalnya ada orang nih, apalagi puasa, nanti aku bangun sahur jam 2 atau jam 3 supaya aku sebelum sahur aku tahajud dulu. Nah itu mulhamah tuh, nafsu mulhamah tuh. Tiba-tiba pas jam 3 dia bangun ngantuk luar biasa, lalu pas dia mau bangun ada membisikkan, ya kamu gak kuat lah, nanti kamu sakit, nanti kamu lemas, besok kan kamu juga harus kerja segala macam. Dia nggak jadi kan berbuat baik, maka dia tidur lagi. Karena di veto, keinginan berbuat baik itu di veto oleh nafsu amarah, nafsu tenang. Balik lagi dia ke bawah lagi terus. Nah, menurut para sufi, tantangan godaan terbesar orang itu atau seorang salik, seorang mutasawwif tadi itu, seorang yang ingin mengikuti, melakukan, menjalani laku-laku spiritual, itu di nafsul mulhamah. Bahkan nafsul mulhamah itu bisa begini Mas Rozi. Ini kebanyakan orang. Dan kita lihat itu di dai-dai, di YouTube channel. Jadi nafsu mulhamah itu adalah nafsu yang kalau dia baca buku karomah para wali, dia baca buku biografi para wali, lalu dia baca zikir-zikirnya para wali. Setelah dia baca, dia jelaskan seolah-olah pengalaman dan kehidupan perjalanan para wali itu menjadi pengalamannya. Jadi dia merasa itu yang godaan terbesar. Jadi padahal dia membaca kitab tentang para wali, tapi seolah-olah dia sudah berada di situ, di kitab yang dia baca. Nah, itu mulhamah. Itu iblis senang sekali itu. Iblis senang karena itu ayo. Padahal jadi ada kamuflase. Makanya ada cara kalau di buku-buku spiritual yang relatif cukup baik itu selalu mengatakan yang misalnya kalau saya masih mulhamah itu, saya ingin cerita para wali yang sudah dapat karomah segala macam, saya akan sampaikan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani apa yang disebut makom, misalnya makom ma'rifat itu adalah itu karena kita orang itu belum berada pada makom ma'rifat. Jadi dia baru sekadar pengetahuan. Nah, kaum orang yang berada pada nafsu mulhamah itu seolah-olah pengetahuan dia itu seolah-olah menjadi makom dia. Nah, itu yang godaan terbesar. Makanya orang sering terjatuh pada keburukan lagi, lalu naik lagi ke lawamah, naik ke mulhamah, tapi belum sempat berbuat baik, jatuh lagi ke amarah. Karena amarah itu nggak akan tinggal diam. Dia selalu melakukan intervensi, melakukan hak veto terhadap kebaikan yang ingin kita lakukan. Nah, kalau orang itu sudah berhasil melewati nafsu mulhamah, nafsu yang terilhami ingin berbuat baik, lalu dia ingin tahajud, lalu dia buktikan, dia jalankan, dia tahajud. Dia ingin tobat, lalu dia lakukan ingin tobat. Nah, maka dia berada pada nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah itu akan diperoleh kalau seseorang sudah melakukan kebenaran dan kebaikan. Maka banyak orang kan kalau dalam pengajian
pengajian. Saya kalau di pengajian tuh banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang bertanya. Jadi gimana itu Pak Nafis kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin merasa enak, tenang, harmonis dalam jiwa kita. Nah, kalau jawabannya berdasarkan urutan nafas diri ini adalah kita harus berada pada jalur kebenaran dan kebaikan. Jadi melakukan kebenaran dan kebaikan itu efeknya adalah mendatangkan ketenangan. Maka disebut nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Itulah nanti yang disapa oleh Al-Quran. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Disapa oleh Allah, wahai diri yang tenang. Nah, sebagian besar orang menerjemahkan jiwa yang tenang. Kalau saya, diri yang tenang. Karena nafas, dari bahasa Arabnya nafas. Nah, sudah, karena dia sudah berada dalam kebenaran dan kebaikan, maka dia sudah mulai disapa oleh Allah. Tetapi hati-hati, orang yang berada pada diri mutmainnah, masih bisa diveto itu oleh si diri amarah tadi itu. Masih tiba-tiba kan belum ajak dia, capek, apa gitu, sehingga tidak melakukannya, tidak daim melakukan kebaikan dan kebenarannya. Sama orang zikir itu kalau awal-awal dari mulai zikirnya rajin gitu, sekali baca 100 kali misalnya sholawatnya, tapi ternyata dia bilang biasa-biasa aja saya baca ini, akhirnya dia nggak baca, jatuh lagi ke amarah. Karena godaan amarah itu terus-menerus nggak pernah diam dia. Nah, oke. Dari mutmainnah, kalau dia meningkatkan lagi setelah dia tenang, dia harmonis dalam dirinya. Harmonis itu adalah antara yang dipikirkan, yang dirasakan, sama yang dilakukan. Itu sama, harmonis dia. Jadi sama dan sebangun dia. Kira-kira itu. Orang yang berada pada nafsu mutmainnah. Yang berikutnya di atas mutmainnah, yang kelima yaitu nafsu rodiyah. Apa itu nafsu rodiyah? Kalau kita sudah dalam keadaan tenang, lalu kita ridho terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Apapun. Kalau seorang mahasiswa, seorang pelajar, dia sudah belajar sungguh-sungguh, tapi nilainya B. Nah, orang yang rodiyah, dia ridho, karena udah terjadi, nilai B-nya udah keluar. Sehingga ridho itu nanti, pasangannya adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Dia berbuat baik lagi, ingin mencapai sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang diperoleh. Tapi tetap yang sudah diperolehnya dia harus ridho. Ridho itu menerima dengan dengan qanaah, dengan puas. Nah, itu diri yang lebih tinggi dari mutmainnah. Karena banyak orang hatinya tenang, tapi ketika ada sesuatu yang terjadi pada dirinya yang tidak berkenan pada dirinya, dia protes, dia nyinyir, dia ini segala macam. Gimana? Sampai-sampai misalnya ada yang menyalahkan Tuhan. Gimana Tuhan? Aku udah kerja keras kok kayak gini hasilnya. Teman-temanku kayaknya biasa-biasa aja upayanya, tapi kok dia begitu banyak hasilnya. Nah, itu tidak ridho. Itu diri yang tidak ridho. Itu semua ya, kalau tidak ridho, tidak mutmainnah, itu melahirkan efek penyakit, baik penyakit psikis maupun fisik, atau juga penyakit spiritual, melahirkan penyakit. Itu kalau kita tidak berada pada diri mutmainnah dan tidak berada pada diri rodiyah. Karena semua hal kita protes, semua hal kita tidak terima dengan tulus. Itu yang tidak rodiyah. Kalau rodiyah, dia terima dengan baik, dengan ikhlas, dengan ya sudah, ya ini hasilnya, aku terima apapun. Rodiyah. Nah, hari ini banyak orang sudah tidak mutmainnah, gitu ya. Dia juga tidak rodiyah. Maka banyak sekali orang-orang yang sakit baik secara fisik, psikis maupun spiritual. Karena efeknya ke situ. Kalau ada orang uring-uringan nggak jelas gitu ya. Nah, itu hati-hati itu. Karena itu diveto oleh amarah tadi, oleh diri amarah. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, mardiyah. Mardiyah itu artinya Allah meridhoi kita. Jadi kalau kita sudah mutmainnah, kita berada dalam kebaikan dan kebenaran, lalu kita ridho dan terima dengan qanaah apapun yang terjadi pada diri kita, maka Allah pun akan meridhoi kita. Maka kita berada dalam diri mardiyah. Nah, diri yang diridhoi oleh Allah. Itu.
Nah itu pun hati-hati. Kata para sufi dari satu amaroh, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, sampai ke 6 itu masih bisa diveto itu oleh si amaroh. Amaroh itu apa? Bisa berganti wajah, bisa berganti alasan. Karena itu nafsu amaroh itu dia bisa jadi teman, bisa jadi lawan. Nah, yang bahaya ketika amarah bisa menjadi tuan kita, menjadi atasan kita. Sehingga kita ketika diveto, kita nurut. Alasan kita kalah oleh si amarah. Maka kata para sufi, amarah itu atau nafsu itu adalah budak yang baik, tapi tuan yang buruk. Dia harus kita jadikan budak. Kita kendalikan menjadi budak kita, sehingga kita tidak nurut sama dia. Nah, yang terakhir adalah nafsu al-kamilah. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam buku dalam buku saya lupa bukunya, tapi Syekh Amin Al-Qurdi ini menuliskan yang ketujuh ini, nafas ketujuh itu yaitu nafas kamilah. Disitulah nafas yang sudah ajek, nafas yang sudah tidak bisa lagi diintervensi oleh nafsu amarah. Jadi mental itu nafsu amarah, karena dia sudah merasakan, menikmati kedekatannya dengan Allah, dan dia sudah bahkan mata hatinya, dia sudah melihat melalui mata hatinya tentang eksistensi Allah. Maka di situ nanti ketemu pada saat orang berada pada nafsu kamilah, dia bertemu dengan lub, hati terdalam tadi itu. Nanti di tingkat paling atas dia menyatu, di lub-lubnya aktif, nafsu kamilahnya juga sudah berada pada dirinya. Jadi nafsu tadi itu memang harus dikendalikan, harus dikuasai oleh kita, sehingga nafsu-nafsu itu tetap diperlukan, tetapi dia tidak boleh mengarahkan kita. Terutama 3 nafsu yang ada di paling bawah tadi itu. Nah, nafsu yang lain membuat kita tenang, mutmainah, membuat kita ridho, ikhlas, sehingga hidup kita ya menjadi sangat, kalau dalam bahasa Stephen Covey itu abundance mentality, mentalitas berkelimpahan. Kalau rodiyah itu mentalitas berkelimpahan. Kita meyakini bahwa jatah kue kita dari Allah itu tidak pernah bisa diambil oleh orang lain. Masing-masing orang punya jatah kue dari Allah yang lengkap, yang utuh. Jadi kalau ada orang sukses, kita nggak usah cemburu, karena itu jatah kue dia. Jatah kue kita belum kita manfaatkan. Nah itu rodiyah, mardiyah, lalu kamilah. Nah yang ketiga, yang terakhir, tadi kita bicara soal hati, diri, dan jiwa. Yang ketiga ini jiwa. Saya menerjemahkan ruh ke dalam bahasa Indonesia itu jiwa. Kan kalau tadi di banyak buku kan nafas diterjemahkan menjadi jiwa. Kalau saya nafas itu diri atau self. Nah ruh, kata para sufi, ruh juga memiliki 7 tingkatan. Nah, 7 tingkatan itu nanti kita lihat kalau ruh itu bukan lagi mengendalikan dalam pengertian nafas, juga bukan seperti hati yang harus membuka, menyingkap dari sodar ke kolom ke fuad ke lub. Tapi kalau ruh ini atau jiwa ini, dia harus seimbang. Gitu. Jadi harus menyeimbangkan. Karena kalau tidak seimbang, keburukan yang datang. Nah, ruh tingkat pertama, jiwa tingkat pertama, kata kajian para sufi itu ada yang disebut mineral atau ruh mineral, jiwa mineral, vegetable soul, mineral soul. Kan dalam diri kita ada besi, ada seng, ada tanah. Nah itu ada jiwa, ada ruhnya di dalam diri kita. Kan ada tanah, terutama tanah ya. Tapi ada besi segala macam. Itu yang disebut mineral soul. Jadi jiwa mineral. Jiwa mineral itu kalau seimbang dalam diri kita, membuat kita kuat. Membuat kita tegap, gagah. Tapi kalau tidak seimbang, membuat kita jadi punya kepala batu. Kita nggak mempan dengan kebaikan dan kebenaran. Orang mau diceramahin apapun, dia nggak cukup. Karena dia tidak seimbang. Itu jiwa mineralnya tadi. Naik ke atas, itu yang disebut vegetable soul. Jiwa tumbuhan. Nah, jiwa tumbuhan juga sama. Jiwa tumbuhan kalau seimbang, dia akan tampil dalam keadaan yang sangat cerah, sangat baik, sangat sehat.
gitu, tumbuhan itu. Tapi kalau tidak seimbang, dia menjadi lemah, dia menjadi lunglai, malas, tidak bersemangat. Itu sih apa namanya, jiwa vegetable soul yang tingkat kedua. Tingkat ketiga itu yang disebut animal soul, apa, jiwa hewan, jiwa hewani. Jiwa hewani itu kalau seimbang, kita bisa menjadi manusia yang bisa memberi contoh kepada banyak orang tentang berbagai hal. Tentang keberaniannya, berani tapi dalam keadaan sopan. Itu yang disebut win-win solution, punya sikap win-win solution, punya sikap yang dia tidak ingin dianggap atau merasa menang pada orang lain. Dia tidak ingin orang lain juga tidak boleh melakukan sesuatu yang menindas kita. Jadi kalau animal soul ini seimbang, kita menjadi orang yang memberikan penguatan kepada siapapun. Artinya kita tidak akan merendahkan orang lain, kita juga tidak mau direndahkan oleh orang lain. Karena dia kuat, apa namanya, animal soul, ruhnya itu. Artinya dia menjadi teladan dengan baik, menghormati orang, tetapi juga dia bisa mencegah orang yang tidak menghargai orang lain dan juga dirinya sendiri. Tapi kalau tidak seimbang, animal soul ini, syahwat dan nafsunya tidak bisa dikendalikan. Jadi dia bisa melampiaskan keinginan libidonya itu kepada siapapun kalau tidak seimbang. Nah, itu animal soul. Nah, itu yang keempat ya, animal soul. Nah, yang berikutnya itu yang disebut personal soul. Nah, ini yang personal soul ini yang kelima, karena ada 7 ya, yang kelima. Personal soul itu apa? Jiwa pribadi. Ini jiwa pribadi ini kalau tidak seimbang, dia egois, dia maunya menang sendiri. Orang lain harus di bawah dia. Orang-orang yang narsisme itu, narsis, Mas Roji, yang selalu menjunjung tinggi kehebatan dirinya, lalu menyingkirkan kehebatan orang lain. Kira-kira kalau kita diskusi, kalau orang lain ngomong, dia tidak mau dengerin, dia ngobrol, dia maunya ngomong dan didengarkan. Nah, itu personal soul itu. Keburukan personal soul, nggak seimbang itu. Jadi dia inginnya menang, dia inginnya didengarkan, dia egois, pokoknya harus dia. Itu personal soul. Itu kalau tidak seimbang. Tapi kalau dia seimbang, kalau dia seimbang artinya pada personal soul-nya itu, maka dia berada pada kekuatan, ketekunan dalam menjalankan karir, dalam belajar, dalam bekerja. Itu personal soul. Jadi personal soul itu kalau seimbang, dia akan seorang achiever nih. Di kelasnya, di juara 1, dia lomba-lomba dia menang dengan cara sportif. Itu kalau seimbang personal soul-nya. Kalau nggak seimbang tadi egois gitu. Yang berikutnya jiwa insani. Jiwa insani itu human soul. Human soul ini hati-hati juga ini. Ada tidak seimbangnya. Kalau tidak seimbang human soul itu, dulu zaman saya, mungkin Mas Roji udah pernah dengar atau belum, ada film kisah diangkat dari kisah nyata, Ari Hanggara. Tahu. Kalau pernah tahu ya, itu kan ayahnya itu kan menyiksa anaknya, dikurung di kamar mandi kan, sampai mati kan. Nah itu tidak seimbang, itu human soul-nya. Padahal itu yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah perwujudan cintanya. Saking sayang sama anak. Kan ada sampai hari ini orang tua yang sayang sama anaknya selalu dipukul kan, disabet, dipukul, digampar gitu. Ada kan? Itu personal soul, human soul yang tidak seimbang. Jadi karena dia sayang kepada anaknya, juga kepada istri, kan ada KDRT itu. Kan tidak berarti tidak sayang itu suami. Orang dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu. Tapi dia kadang-kadang melihat istrinya mungkin tidak berkenan, dia pukul, dia hardik segala macam. Itu human soul yang tidak seimbang. Jadi kasih sayang yang berlebihan juga sama. Anak, jadi kita jadi permisif itu kepada anak. Karena kita sayang. Ya, aku mau nonton ya sama teman-teman. Oh ya, hati-hati ya, silakan. Ya, aku mau terus permisif, semua serba boleh.
Itu kasih sayang yang ya itu permisif, itu ya negatif dari human soul. Positifnya human soul itu dia penuh kasih sayang dengan cara yang benar. Dia penuh penghormatan, penghargaan kepada orang lain dengan cara yang benar, tidak lebay, juga tidak berkekurangan gitu. Nah itu human soul yang apa, yang positif gitu. Nanti di terakhir kita akan adakan satu apa namanya penyatuan ya antara tiga hal penting ini. Nah itu human soul. Yang kelima, yang keenam itu baru secret soul. Secret soul itu ruh rahasia, rahasia, jiwa rahasia. Jiwa rahasia itu ada pada diri kita, di dalam diri kita yang punya keinginan taqarrub ila Allah. Jadi jiwa rahasia itu kita ingin mendekati Allah secara intensif dan dia sudah melakukannya. Tetapi ada negatifnya nih secret soul itu. Nah itu yang kalau kita dengar, misalnya saya sering cerita pada saat kita bicara soal neosufisme, itu ada sahabat-sahabat Nabi yang zikirnya terus menerus gitu. Perusahaannya ditinggal, isinya tidak diopenin, anaknya tidak diurus gitu. Nah, itu jiwanya ada pada secret soul tuh Mas Raji. Jadi negatifnya dia tidak bersosial, dia anti sosial, dia inginnya pokoknya dia ke hutan gitu ya, apa namanya zikir terus, dia mendekati kepada Allah, dia tidak mau terganggu ada berita-berita buruk, dia tidak melakukan apa pengayoman kepada orang-orang yang di masyarakatnya, bahkan keluarganya tidak diurus karena dia ingin terus menerus mendekatkan diri pada Allah. Itu secret soul negatifnya. Positifnya, dia akan terus-menerus berzikir mendekatkan diri kepada Allah, tapi terus bersosial. Jadi sosialnya tidak ditinggal, karena kata Allah kan wala tansa nasibaka minad dunya wabtagi. Kan kata Allah kalian harus menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Tapi ingat kata Allah wala tabghi nasibaka minad dunya. Tapi ingat jangan lupa jatahmu di dunia ini. Jadi kamu itu sebelum mati kan masih hidup di dunia, harus bersosial. Nah, maka itu dilengkapi oleh the secret soul. Jadi soul yang maha rahasia. Soul maha rahasia itulah ma'rifat. Ma'rifat itu dia sudah mengenal Allah, tapi kebaikan-kebaikan kepada apa? Kebaikan-kebaikan karena mengenal Allahnya itu diwujudkan dalam kebaikan-kebaikan kehidupan sosialnya. Dimulai dari orang-orang terdekatnya, istrinya, anaknya, saudaranya, kakak-kakak, adik-adik, apalagi ibu bapak, kepada yang terdekat. Karena banyak orang ini, kenapa saya singgung? Karena banyak orang hari ini kepada orang lain baik, tapi kepada istri anaknya kurang baik itu banyak. Makanya saya pernah dapat cerita itu seorang dai, kalau dia mau berdakwah, mau berceramah, istrinya nggak boleh ikut, karena istrinya bisa menertawakan, cuma bisa ngomong ayah, orang lain nyuruh itu kan. Itu ada. Nah itu juga itu hati-hati. Jadi kalau yang sudah berada pada jiwa maha rahasia, dia sudah ma'rifat kepada Allah, mengenal, artinya mengenal Allah, mata hatinya, mata batinnya sudah bisa berdialog dengan Allah, dan itu diwujudkannya dalam kehidupan sosial yang baik. Dan yang baik itu dimulai dari orang-orang terdekatnya. Nah, kira-kira itu tiga hal penting dalam kalau kita bicara soal spiritualitas. Dan terakhir nih Mas Rozi, jadi orang yang di tingkat mutmainnah itu sudah mulai menyentuh apa yang disebut fuad. Mutmainnah tadi kan diri. Nah, itu sudah mulai menyentuh pada jiwa yang namanya human soul, jiwa insani. Nah, kalau orang udah pada rodiyah, mardiyah, itu sudah ada pada apa yang disebut lub. Rodiyah, mardiyah, dan kamilah itu ada pada lub. Gitu. Jadi dia sudah, hati terdalamnya sudah aktif. Dan jiwa, dari mulai jiwa rahasia dan jiwa maharahasia, itu adanya di lub. Itu ketemu di lub.
Makanya ada pernyataan para sufi, jadi seorang wali kalau ingin berdialog secara langsung jiwanya dengan Allah, ruhnya dengan Allah, dia berpuasa biasanya 40 hari untuk membersihkan diri, hati, dan jiwanya, sehingga jiwanya ada pada jiwa maharasia, karena jiwa maharasia itu adanya di lub. Jadi kalau Allah wa nafakhtu fihi min ruhi, itu Allah meniupkan jiwa maharasia kepada setiap orang itu, dan dia bersemayam dalam lub atau hati terdalam setiap orang. Baik. Saya kira sebagai pengantar itu. Terima kasih. Silakan kalau ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Baik, Kang Nafis, ini banyak sekali saya kira kita mendapatkan ilmu dari mulai tadi pembagian soal maqamat maqamat al-qulub gitu ya. Jadi tahap makom hati tadi ada 4 macam disebut, kemudian kita masuk kepada bagaimana diri gitu dijelaskan oleh Pak Nafis, dan terakhir adalah soal soal jiwa yang dia harus dikendalikan, harus ada keseimbangan agar tidak, kalau dalam kalau dia nafsu jiwa insannya terlalu kuat, itu juga sangat tidak baik misalnya, atau jadi perlu ada keseimbangan antara jiwa-jiwa itu. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan ini Pak Nafis. Saya ingin langsung saja masuk kepada Khairuddin 2003. Bagaimana memahami konektivitas antara tubuh dan jiwa? Oke. Ya, konektivitas ya antara tubuh dan jiwa. Sebetulnya kan tadi 3 hal tadi itu kan teori tadi ya, menjelaskan tentang hati, diri, dan jiwa. Semuanya ada dalam diri kita secara satu dalam diri kita. Karena itu konektivitas itu ketika jiwa dan jasmani itu menyatu, itu sebetulnya kehidupan kita berada dalam keharmonisan. Jadi keharmonisan itu ciri adanya konektivitas antara hati, diri, dan jiwa. Nah, bagaimana itu melakukan konektivitas supaya terjadi konektivitas itu? Kalau indikatornya jelas tadi kan harmonis dia sinkron kehidupannya, sehingga tidak mengalami dilema dalam hidupnya antara aku harus meninggalkan ini atau melakukan ini. Itu tidak lagi ada dilema kalau sudah ada konektivitas antara ketiga organ yang tadi kita bicarakan. Nah, bagaimana kemudian supaya ini terjadi secara spiritual? Agar ini terjadi adalah dengan cara melakukan introspeksi ke dalam diri kita. Jadi kalau secara psikis, introspeksi itu kan dalam bahasa Arab disebut muhasabah. Jadi setiap hal yang kita lakukan, kita nilai dalam keadaan tenang. Apakah itu omongan kita itu, perbuatan kita itu menyakiti, merugikan orang lain, atau juga menyakiti dan merugikan kehidupan kita, baik sekarang, ke depan, maupun jangka panjang. Nah, itu cara. Jadi kalau kita sudah merasakan, aduh, aku tadi ngomong bla bla bla, kalau ada orang lain dengar, itu bisa tersakiti itu orangnya. Nah, itu maka ke depan kita nggak usah melakukan hal itu, karena sudah kita evaluasi, kita udah tahu efek buruknya. Gitu. Nah, jadi itu cara psikologisnya. Jadi kita melakukan introspeksi, kita melakukan muhasabah. Kan kata Sayyidina Ali, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Karena itu nanti akan dihisab. Dihisab itu artinya apa? Diaudit artinya. Jadi kita misalnya nih ngomong A, B, C, D. Nanti diaudit oleh Allah. Kamu ngomong gitu emang ada kepentingannya, ada kebaikannya apa enggak? Terus kalau enggak, kenapa? Apalah ada keburukan. Kamu udah tahu itu ada keburukan, kenapa kamu sampaikan? Itu audit, itu hisab itu. Semuanya dihisab. Apa-apa yang keluar dari diri kita, termasuk harta yang kita peroleh dan harta yang akan kita gunakan untuk apa, dihisab. Termasuk omongan kita, tulisan kita. Apa kalau sekarang medsos, yaitu status-status kita. Dihisab itu, ada efek buruk apa ada efek baik. Jadi maka kalau sudah mengerti ini, kalau kita semua atau
para pemirsa sekarang pernah membuat satu status yang kurang baik, mendatangkan keburukan buat orang lain dan buat diri kita, segeralah cabut. Karena itu hisabnya nanti akan terjadi kepada kita. Nah, jadi secara psikis itu dari situ. Nah, sekarang secara spiritual. Kalau secara spiritual, kita lakukan zikir. Karena pada saat zikir itu kan latihannya gini. Dari mulai zikir lisan, kan. Misalnya zikir yang cukup populer, yang biasa direkomendasikan oleh Nabi dan oleh para wali setelahnya, yaitu ucapan la ilaha illallah. Zikir itu. Nah, itu kan latihan pertama kan lisan, maka secara zahar, secara apa? Secara keras. La ilaha illallah. Kan banyak orang yang zikir di awal-awal gitu. Kalau Abah Anon Suryalaya kan nggak ada gerakannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ada gerakan gitu. Kalau kita pernah ke Masjid Suryalaya itu, di Masjid Agungnya itu, pada saat habis sholat maghrib, zikir itu dengan suara menggema dan gerakan yang sama. La ilaha illallah. Itu luar biasa. Merinding kita. Kita masuk ke dalam suasana spiritual yang tidak bisa dijelaskan memang. Tapi kita bisa rasakan. Nah, jadi zikir lisan. Maka zikir lisan itu, kalau lama dia melakukan itu, maka dia akan naik kelas. Naik kelas itu memang diberikan oleh Allah. Kalau kita sudah mulai rutin melakukan zikir lisan. Apa setelah zikir lisan? Zikir diri tadi itu. Zikir diri. Zikir orang bilang zikir jiwa, zikir diri. Zikir diri itu apa? Nah, itu tadi. Kita mungkin sudah mulai diam. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu, ini dasarnya apa nih? Kalau dasarnya tadi nafsu amarah, yang ada adalah marah-marah, nyakitin orang, dan membuat kita juga sakit-sakit kemudian. Tapi kalau ada pada misalnya tadi yang kedua, yang lawamah, nanti kita akan nggak bisa tidur nih, karena mikirin, menyesali perbuatan-perbuatan kita. Nah, itu zikir itu sudah mulai la ilaha illallahnya masuk ke dalam zikir diri. Maka dia sudah mulai tidak bersuara. Zikir diri itu sudah mulai dia meditasi, dia melakukan introspeksi secara mendalam. Gitu. Nah, masuk ke dalam zikir kolom. Zikir kolom lebih halus lagi dia. Ini saya terangkan berdasarkan tingkatan yang biasa. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani kan ada 7, lebih sulit lagi. Tapi zikir yang berdasarkan apa yang dijelaskan tadi aja. Dari lisan, kemudian diri, kemudian hati. Zikir kolom, zikir hati. Zikir hati tanpa suara, tanpa gerak, dan orang lain pun tidak tahu bahwa seseorang itu sedang berzikir di tingkat hati. Hatinya yang terus mengoneksikan diri kepada Allah. Dan kita berterima kasih kepada Allah kalau kita sudah berada pada zikir diri, zikir hati. Karena itu artinya kita sudah diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk melakukan zikir itu. Dan kemampuan, kekuatan itu dilakukan kalau kita sudah berusaha di awal. Apa? Zikir lisan itu. Latihannya zikir lisan. Maka zikir kolom itu untuk mengasah, untuk menghilangkan berbagai macam berhala dalam diri kita, dalam hati kita. Hati itu kan kata hadis kursi, dia Ka'bah. Kan kita tahu ada hati itu Ka'bah. Ka'bah itu aras Allah. Jadi kan dulu Nabi Adam kan ketika terusir ke dunia karena melakukan larangan Allah, terusir ke dunia, lalu Nabi Adam kan berdoa karena rindu. Nabi Adam biasanya dulu di surga itu selalu tawaf dengan para malaikat mengelilingi aras Allah. Tapi pas diusir ke dunia, dia rindu ingin tawaf mengelilingi aras Allah, lalu dia berdoa, lalu dikabulkan oleh Allah. Ya udah, kamu membuat aja itu aras mini Allah. Apa namanya? Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh Nabi Adam atas berkenannya Allah. Gitu. Maka Nabi Adam tawaf mengelilingi Ka'bah, dan Ka'bah itu adalah miniatur aras Allah di atas di langit ketujuh itu. Nah, lalu kan orang-orang yang bukan di Arab, kemudian diperbarui oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Lalu orang kayak kita, orang Indonesia, jauh dari Ka'bah. Kan di Ka'bah itu kan sholatnya sama dengan 100.000 rakaat. Itu kalau berzikir segala macam. Kita jauh nih. Nah, kata Nabi, Allah juga udah menciptakan Ka'bah ini yang portable. Apa itu? Hati. Okay. Nah, hati itu. Jadi hati itu
kita harus, tapi seperti halnya Ka'bah zaman Nabi, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Di hati kita lebih itu berhalanya. Ada berhala. Apalagi zaman medsos nih Mas Roji. Zaman medsos ini kan, kita tahajud aja pengen difoto, pengen divideoin. Itu berhala. Betul. Dan banyak sekali kita berinfak, bersedekah, ada videonya gitu. Itu berhala hati. Belum lagi lihat orang lain nyinyir, iri hati, cemburu, hasad. Itu berhala hati. Nah, maka itu yang disebut hati itu dilingkupi oleh karat-karat. Maka kata Nabi, semua hal di dunia ini yang berkarat pasti ada pemolesnya. Besi berkarat ada alat untuk memoles, untuk membersihkan besi ada. Lalu apa sekarang pemoles hati yang berkarat itu? Karena hati juga di dunia kan, dia pasti berkarat. Kata Nabi, untuk memoles hati yang berkarat itu adalah zikir. Nah, zikir itu kalau sudah pada tingkat lub, fuad saja dan menyentuh lub, hidup kita sudah harmonis. Konektivitas kita udah nggak mungkin mengalami dilema antara tubuh, hati, diri, dan jiwa. Itu akan satu. Tubuh tidak akan melakukan kalau hati melarangnya. Sekarang banyak orang yang belum sama, yang belum menyatu, yang belum sinkron. Gitu. Jadi pertanyaan tadi, banyak cara kita lakukan secara psikologis dengan cara introspeksi, muhasabah. Kita lakukan secara spiritual dengan cara berzikir. Saya kira itu caranya, Mas Wajib. Baik, Pak Nafis. Saya mau ada beberapa pertanyaan lagi, tapi saya memilih ini kan sama-sama ya, tapi saya ingin pilih dari Ibu Niken Rahmat ini, barusan mengirimkan pertanyaan. Sering dikatakan seorang mengalami pergolakan jiwa ketika terdesak dalam situasi kritis. Bagaimana memutuskan tindakan yang tepat di tengah pergolakan semacam itu, Pak Nafis? Iya. Ya, tentu jawabannya bisa jumping, ya bisa kan jumping itu orang banyak langsung harus yang sifatnya spiritual. Nah, tentu kita harus selesaikan secara psikologis dulu dan bahkan secara fisik kalau bisa. Jadi kan 3 hal kan kata Cak Nur, jasmani, nafsani, rohani, itu secara garis besarnya. Yang tadi dijelaskan 3 itu kan menyangkut 3 hal yang disebut oleh Cak Nur, jasmani, nafsani, rohani. Nah, biasanya gejolak itu kan muncul dari adanya respon fisik kita dulu. Fisik kita itu fisik kita misalnya kita disakiti oleh seseorang. Itu fisik kita juga memberikan respon itu. Lalu hati kita sakit sehingga tadi kita bilang jiwa kita bergejolak gitu. Maka dilakukan melakukan satu permenungan, satu introspeksi, satu pemikiran mendalam. Misalnya nih, contoh aja cara mikirnya misalnya gini ya. Ada orang menyakiti kita, menyakiti saya misalnya. Lalu saya sakit hati, saya bergejolak. Kalau saya pikirkan, jangan-jangan pertama orang yang menyakiti saya itu udah lupa dia kalau dia menyakiti saya. Jadi yang rugi saya ke bawah-bawah masih ingat terus. Kemana-mana saya bawa-bawa. Nah, itu satu. Jangan-jangan dia memang sudah lupa pernah ngomong itu, pernah menyakiti kita. Yang kedua, apakah yang diomongkan oleh orang yang membuat kita sakit itu benernya ada pada kita? Kalau enggak benar, kenapa kita sakit? Tutup pintu hatinya tadi itu. Hati itu yang kata para ahli psikologis dan ahli jiwa ya, ahli para spiritualis, pintu hati itu yang punya cuma kita dan Allah. Orang lain nggak punya. Jadi artinya kalau kita tersakiti oleh orang lain, kita bergejolak karena orang lain, itu artinya hati kita ngejemblong. Apa ngejemblong itu maksudnya? Hati kita tuh terbuka pintunya. Sehingga bisa disakiti oleh siapapun. Kan orang yang hatinya terbuka itu dapat pujian, dia senang, minta ampun. Dapat kritikan, dia sakit, minta ampun juga. Itu hatinya bolong itu. Maka
tadi kalau terjadi kayak gitu, itu tadi pertama orang itu mungkin sudah tidak peduli pada omongannya, pada perilakunya membuat kita sakit hati. Kedua, kita tutup hati kita. Kita bilang dalam hati kita, aku tidak seperti yang engkau katakan. Aku tidak seperti yang engkau tuduhkan. Tutup. Jadi itu bukan untukku. Kamu melakukan itu, kamu ngomong itu. Karena aku tidak seperti yang kamu tuduhkan. Gitu. Jadi hati kita. Jadi hati kita, karena itu kan kata para psikolog sering mengatakan, ini psikolog yang sudah menggunakan apa yang disebut Neuro Linguistic Programming, ya, NLP. Kebetulan saya sudah dapat license NLP itu. Jadi satu peristiwa itu apakah dia menyakitkan atau membahagiakan, itu kan letaknya bukan pada peristiwa itu, tapi pada respon kita. Respon kita lah yang membuat kita ini sakit hati atau bahagia. Padahal peristiwanya sama. Kan saya sering cerita dulu saya menulis buku 9 Jalan Cerdas yang diterbitkan oleh Hikmah Mizan itu. Beberapa teman dekat dong, bagi dong bukunya tanda tangan, bagi bukunya, atau ada yang beli tanda tangan. Ya beberapa karena saya dapat jatah, beberapa teman dekat saya kasih minta tanda tangan, saya kasih tanda tangan. Tiba-tiba teman sebelah itu yang gerutu ke temennya, baru bisa bikin buku kayak gini, ya udah apa sok gitu. Tapi yang lain sebelah dia lagi, seneng, ya Allah, ente pinter ya bisa bikin buku. Saya boro-boro bikin buku, saya bikin artikel lagi, saya nggak bisa. Senang, terima kasih ya, semoga saya bisa kayak ente. Tapi teman sebelahnya kesel. Itu kan bukunya sama, sikap saya sama, bukunya sama. Kenapa yang satu bahagia, yang satu lagi kesel? Jadi siapa yang membuat hati kesel dan bahagia? Respon dia. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita bergejolak, respon kita itu yang membuat kita bergejolak dan sakit hati. Nah, disitulah perlu yang hati tadi itu naik ke kolab dan ke fuad. Jangan disolder terus. Nah, di dalam secara diri tadi self, nafas juga naik dari amaro, lawamah, mulhamah ke mutmainah. Kita bilang bukan saya itu. Saya tidak akan membuka diri hati, pintu hati saya tidak akan saya buka kepada siapapun yang mau menyakiti hati saya. Tutup. Maka esensi dari sakit hati itu, yang membuat kita sakit hati itu adalah bukan pihak luar, tapi diri kita sendiri. Ya, saya kira itu Mas Yazid. Baik, sebetulnya masih ada pertanyaan, tapi kalau bisa jawab singkat bisa nggak ya Pak Nafis ya? Ini kita sudah sampai di ujung. Ini ada pertanyaan satu lagi dari sebentar. Dari Hari Prayogi, bagaimana latihan untuk mencapai nafsu mutmainnah sampai kamilah tadi Pak Nafis? Riyadhahnya mungkin ya. Iya. Ya, tentu ya, kalau tadi saya bilang kalau jawabannya secara jumping, kita berzikir. Ya, tetapi secara manusiawi dalam pengertian psikologis tadi itu, ya pertama nih, karena tahap awal kita masih rentan, hindari situasi, teman, lingkungan yang membuat kita terjerumus kepada nafsu amarah. Hindari. Teman dekat ke siapa ke hindari aja, jangan nimbrung di situ. Kecuali kita udah kuat, bisa mengubah keburukan jadi kebaikan. Hindari. Dari cara menghindari itu cara yang paling efektif. Makanya kalau orang tua kepada anaknya, saya ke anak saya yang sedang kuliah selalu bilang, kamu pilih teman ya, jangan membuat teman itu menjadi buruk buat kehidupanmu. Cari teman yang membawa kamu pada kebaikan. Nah, kalau udah orang hebat, para sufi, dia mencari yang sesuatu yang bisa dia ubah, karena dia udah tangguh. Nah, jadi yang pertama, hindari sesuatu yang membuat kita terbawa. Yang kedua, ya tentu dengan cara menghindari itu, kita juga mendekatkan diri kepada hal-hal yang membuat kita menjadi baik. Mendengarkan pengajian, membaca Al-Quran, membaca buku, mendengarkan seminar, termasuk misalnya IG ini, platform IG dengan MCMS ini. Itu kan membuat kita menginginkan berbuat baik. Kan orang itu kan pernyataan-pernyataan orang-orang yang cukup bijak itu kan itu menjadi charge buat kita. Kita di-charge. Kadang-kadang kalau habis mendengarkan yang baik-baik ini kan kita menjadi baik. Jadi tapi tadi ingat kita baru ada pada nafsu mulhamah.
ingin baik kan gitu. Nah, maka dari situ aja udah baik, kita hindari yang buruk yang membuat kita terbawa buruk, dekatkan diri kita kepada kebaikan supaya kita bisa bisa mendapatkan atau melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, yang terakhir setelah kita menekan kepada kebaikan, kita coba perbuatan baik mana yang bisa kita lakukan dan yang paling mudah kita lakukan. Jangan yang berat-berat dulu, tahajud misalnya 12 kali rakaat. Karena kalau para wali di Banten itu kan kalau tahajud 12 rakaat, 2 rakaat jadi 6 kali. Ya kita mungkin yang paling mudah aja, apa yang paling mudah. Setiap habis sholat, istighfar saja. Berapa? Ya sekuatnya kita. Tapi rutinkan coba. Astagfirullahaladzim. Terus kita. La ilaha illallah. Sekuat kita, semampu kita. Jadi itu yang ketiga. Lakukan perbuatan baik yang paling mudah buat kita dan yang paling bisa kita lakukan. Karena sesuatu yang berat, kalau tidak dimulai dari yang ringan dan yang bisa kita lakukan, tidak pernah akan bisa kita capai. Jangan langsung mengikuti orang-orang hebat, la ilaha illallahnya misalnya 165 kali setelah sholat. Kita cukup 3 kali dulu aja. 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, istighfar 3 kali, subhanallah 3 kali. Udah kesel tinggalin, tapi sholat berikut gitu. Nambah lagi. Terus sampai kapan? Terus aja nambah. Tapi jangan kemudian terjun tiba-tiba lari ke lingkungan yang bisa membuat kita buruk. Karena banyak orang sekarang kan ngomongnya kadang-kadang, untuk apa kamu sholat? Untuk apa kamu zikir? Hidup kamu kan biasa-biasa aja. Hati-hati. Karena omongan itu kadang-kadang berpengaruh kepada orang yang belum kuat jiwanya. Kalau orang yang kuat jiwanya bisa ngebalikin. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, itu dia sedang merasa gelisah dan sakit. Itu bisa dibuktikan kalau ada orang ngomong seperti itu. Dia sedang dalam keadaan ketidakbaikan, ketidaksinkronan antara fikir, rasa, jiwa, dan perbuatan. Jadi saya kira itu maksud cara. Kalau setelah itu baru kita tinggal zikir kita tadi sesuai dengan aturan-aturan yang kita peroleh dari orang-orang yang telah melaksanakannya, yang telah menjalani zikir-zikir itu. Dan itu pun hati-hati, kalau orang-orang walaupun kita nilai dia sudah cukup tinggi, kalau perintahnya itu menyusahkan, menyulitkan, membuat kita menderita, jangan diikuti. Karena kita sudah diberi oleh Allah, ya ada fitrah namanya, dan fitrah itu adalah menjadi dasar dari apa yang kita akan lakukan. Karena di dalamnya ada Hanif, yang kata Cak Nur, Hanif itu fitrah tahu mana baik mana benar. Di dalamnya ada Hanif. Hanif itu selalu berkecenderungan kepada yang baik dan benar. Kalau ada orang aneh-aneh, tinggalkan juga, walaupun dia sudah ngomongnya sudah bahasa Arab, sudah hafal Quran mungkin dan sebagainya. Saya kira itu Mas. Baik, terima kasih Pak Nafis. Teman-teman sekalian, ada banyak sekali manfaat, pelajaran, pencerahan dari percakapan kita pada sore hari ini. Dan tadi dari awal kita sudah membahas apa itu hati, tingkatan-tingkatannya seperti apa, lalu diri tingkatannya seperti apa, dan terakhir adalah jiwa, bagaimana tingkatan-tingkatan itu juga dijelaskan, dan yang paling penting adalah dari semuanya adalah bagaimana agar semua itu terkoneksi, seimbang. Itu harus melakukan introspeksi diri tadi seperti yang disampaikan Kang Nafis. Harus ada muhasabah, dan sekaligus juga kita melakukan zikir-zikir untuk menenangkan diri kita. Jadi dan termasuk juga yang paling penting untuk mengasah atau untuk menghindari agar kita terus terjaga, ya bagaimanapun juga kita harus memilih sendiri circle kita, pertemanan kita seperti apa. Kita juga tidak mudah untuk marah gitu ya, ketika ada orang yang marah pada kita. Lalu kemudian kita juga mengikuti berbagai kegiatan yang mungkin bisa membuat kita menjadi lebih baik. Salah satunya seperti yang kita lakukan ini, atau mungkin Bapak Ibu di rumah ada pengajian, ada halaqah, ya kira itu hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Kang Nafis, terima kasih juga teman-teman atas kontribusinya, memberikan pertanyaan dan komentar. Saya akhiri pertemuan ini dan kita kembali lagi besok hari bersama dengan Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Kita akan bicara tentang mutiara puasa dalam manuskrip Nusantara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.